Kawan-kawan pasti tahu kan istilah bokap, nyok, apalagi boker, ya. Nah, kata-kata seperti itu kita biasa kenal dengan istilah bahasa prokem, gitu ya. Dari mana sih sebenarnya istilah prokem ini muncul? Dan kenapa bahasa itu disebut bahasa prokem? Jadi sebenarnya prokem, bokap, nyokap, apalagi tadi boker ya, itu sebenarnya satu dalam satu lingkup istilah yang sama, yaitu bahasa gaul pada masa itu. Jadi bahasa ini muncul pada akhir tahun 1980 ya, yang digunakan oleh anak-anak muda kala itu. Dan pada masa itu juga disebut bahasa gaul ini sebagai bahasa anak jalanan. Tujuannya adalah untuk biar komunikasi mereka itu tidak diketahui oleh orang lain. Ya sifatnya mungkin rahasia lah gitu ya. Yang dibicarakan itu mungkin rahasia, maka muncullah bahasa-bahasa gaul ini dan sekarang kita kenal dengan bahasa prokem gitu atau bahasa gaul. Nah, sekarang bahasa prokem ini berkembang seiring perkembangan zaman ya. Jadi bahasa-bahasa itu kan sifatnya dinamis ya, senantiasa berubah. Setiap zaman pasti ada kalanya bahasa yang digunakan itu memiliki ciri khas tertentu. Ya, mungkin anak-anak tahun 90-an seperti saya, pada masa dulu ya waktu-waktu SD lah mungkin ya, di tempat saya itu ada istilah bahasa-bahasa yang digunakan ya seperti bahasa prokem ini. Gitu. Yang biasa digunakan untuk kalangan-kalangan ya kelompok tertentu gitu yang digunakan biar bahasa itu tidak diketahui oleh orang luar. Gitu. Nah, kenapa bahasa ini disebut bahasa prokem? Seperti boker, bokap, nyokap, gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah, sebenarnya prokem itu adalah bahasa dari kata preman itu sendiri. Yang bahasa prokem digunakan oleh kalangan-kalangan preman pada masa itu. Dan sebenarnya prokem itu sendiri muncul dari kata preman itu sendiri. Kenapa kok bisa jadi prokem? Sebenarnya prokem ini adalah prokeman gitu. Prokeman. Jadi kata preman itu dibubuhi dengan bunyi o dan k. Kemudian prokeman ditambah bunyi o dan k di tengahnya, gitu ya, di tengah huruf p dan r. Jadi prokeman dan terjadi perubahan bunyi, penghilangan bunyi ya, pelenyapan bunyi akhir. An-nya itu hilang, jadilah prokem. Nah, boker juga seperti itu ya, boker. Boker itu adalah kata awal katanya adalah, mohon maaf nih, berak ya, berak. Jadi bunyi di antara bunyi B dan E itu disisipi dengan bunyi O dan K ya. Jadi boker, aknya hilang. Yang dipakai hanya suku kata pertama ya, suku kata pertama dan disisipi dengan bunyi O dan K gitu ya, seperti berak itu tadi. Kok kita bahasnya berak ya, tapi ini adalah bagaimana bahasa itu muncul gitu ya. Kita berpikir positif aja lah, kita tidak membahas kotoran di sini tapi membahas katanya, kenapa bisa kata jadi boker gitu ya. Nah, kemudian kata bokap, bokap juga seperti itu ya. Kalau kita hilangkan OK, O dan K-nya jadi apa? Bab, ya kan? Bab, bapak gitu, bapak. Suku kata pertama. Dan di bunyi pertama itu, di konsonan pertama disisipi dengan bunyi O dan K. Jadilah bokap gitu. Sementara A, aknya terakhir itu hilang gitu ya. Bunyi terakhirnya hilang. Jadilah bokap. Kemudian kata nyokap. Kata nyokap ini berasal dari kata nyak dalam bahasa Betawi. Lalu kenapa menjadi nyokap gitu kan? Seharusnya kan nyokap gitu ya, nyokap. Jadi biar ada keseragaman aja, biar ada keseragaman di kalangan itu menyetujui lah, tapi konvensi secara tidak tidak sengaja gitu ya, biar seragam dengan kata bokap jadilah nyokap gitu. Harusnya kan nyak 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 gitu ya kan, nyokap nyokap. Kenapa jadi nyokap? Jadi biar seragam dengan kata bokap gitu. Dan sebenarnya pembentukan kata-kata prokem ini sifatnya dinamis juga, itu tidak ada kesepakatan, tidak ada aturan tertentu untuk membentuk itu ya. Pada masa 90-an itu juga ada bahasa seperti itu ya. Misalnya seingat saya ya, kata aku itu disebut menyebutnya adalah akakugu. Jadi setiap suku kata diikuti dengan huruf dengan bunyi ga atau gu. Besok BG
sogok, gitulah ya. Nah seperti itu. Jadi ini bahasa-bahasa program yang digunakan biar orang luar tidak memahami apa yang disampaikan dalam komunikasi kalangan tertentu, kelompok tertentu. Nah kemudian bahasa program ini berkembang. Ya bahasa gaul itu berkembang ya seperti pada tahun 2010 ya di mana SMS itu menjadi sesuatu yang eh, marak dipakai oleh semua orang ya buat berkirim pesan dan itu dibatasi oleh karakter. Nah untuk menyiasati pembatasan karakter di SMS ini orang-orang menyingkat-nyingkat kata ya seperti yang menjadi YG, setuju menjadi setuju gitu kan, apalagi tempat jadi T4 gitu. Nah ini termasuk dalam bahasa gaul dan sekarang kita menggunakan istilah bahasa prokem. Jadi ada yang mengatakan itu bukan bahasa prokem, itu seperti apa tadi, setuju, tempat gitu ya, IEG, itu bukan termasuk bahasa prokem, itu adalah bahasa gaul umum. Ya benar sebenarnya itu termasuk bahasa gaul umum. Tapi dalam istilah sekarang ini bahasa prokem ini kita gunakan untuk menggunakan untuk menyatakan bahasa gaul itu. Kita menggunakan istilah prokem ini loh. Jadi dalam linguistik pun yang kita kenal istilah prokem, bahasa gaul itu ya bahasa ya prokem, bahasa gaul. Jadi pada mulanya bahasa gaul itu ya bahasa gaul istilahnya, bukan prokem memang. Tapi karena munculnya tadi bahasa prokem dari kata bahasa-bahasa preman itu tadi, muncullah prokem. Ya bahasa prokem. Dan sekarang istilah prokem, prokem itu kita pakai nih, kita pakai menjadi istilah untuk bahasa gaul. Seperti itu. Gitu ya. Tidak salah sih sebenarnya kalau orang mengatakan itu bahasa gaul umum, itu bukan bahasa prokem. Ya kalau kita bicara dari awal mulanya ya benar, memang seperti itu. Tapi kalau kita bicara saat ini, ya saat ini bahasa prokem itu sudah kita pakai untuk menyampaikan atau menyatakan bahasa gaul. Jadi ya seperti itu ya kawan-kawan ya, bahasa itu sifatnya dinamis. Jadi senantiasa berubah. Mungkin sekarang kita menggunakan istilah bahasa itu seperti apa ya? Saat ini kita gunakan, mungkin beberapa tahun yang akan datang bisa bertambah atau berubah lagi gitu. Seperti dulu ada istilah kamseupai gitu kan, untuk menyatakan orang-orang yang katro gitu kan, apa katro atau norak gitu kan. Kita gunakan kamseupai, kampungan, apalagi kampungan, kampungan sekali, unik, udik, payah gitu kan. Nah, kamseupai dibentuk dalam sebuah akronim gitu. Nah saat ini kita bisa menggunakan yang biasa kita dengar lah ya, kepo. Itu adalah akronim dari bahasa Inggris, ya kan? Kepo, knowing everything, particular object. Nah, kalau kita panjangkan seperti itu. Istilah lain lagi apa? PHP, post picture, gitu kan. Nah, jadi sekarang ini kita gunakan itu. Mungkin beberapa tahun lagi, eh, generasi-generasi setelah kita menggunakan istilah yang lain lagi. Jadi setiap generasi itu bahasanya bisa saja berubah. Nah, jadi bahasa prokem ini adalah jembatan, bukan jembatan ya, apa jurang ya. Bisa kalau jembatan kan menghubung, ini jurang, jurang antara generasi muda dan generasi tua. Kenapa bisa begitu? Ya, generasi muda berbicara sesuai dengan zamannya saat ini, dan generasi tua tidak memahami ini bahasa yang digunakan oleh generasi muda, gitu. Jadi ada ke miskomunikasi, gitu kan, antara generasi muda dan generasi tua perkara bahasa-bahasa yang digunakan, gitu. Jadi sebuah jurang ya, bisa menjadi sebuah jurang gitu. Nah sebenarnya yang menyatukan itu ya bahasa Indonesia baku itu tadi, bahasa Indonesia umum, bukan bahasa bahasa prokem yang ya sebenarnya tidak salah, menggunakan bahasa prokem itu tidak salah dari segi sosial linguistik pun ya nggak masalah, karena ini kan untuk memunculkan eksistensi satu kelompok atau mungkin ada bahasa-bahasa tertentu yang mungkin orang lain tidak perlu mengetahui, maka digunakanlah bahasa prokem ini gitu ya, seperti bahasa kode lah gitu ya. Kemudian ya mungkin kalau kita bicara sisi buruknya ya bisa jadi, bisa ada, banyak gitu kan. Saking seringnya kita menggunakan bahasa prokem ini, ketika kita menggunakan bahasa tulis, nah sekarang nih ya, anak-anak sekarang nih, generasi muda sekarang ini, mereka seperti kesulitan gitu. Jadi bahasa tulisnya yang banyak menggunakan bahasa-bahasa tidak baku. Karena mereka tidak tahu nih bahasa bakunya apa. Aku, ya sedang menggunakan enggak. Kalau bahasa tulis baku kan itu kita tidak boleh menggunakan kata-kata itu. Nah, tapi karena kebiasaan tadi, maka dalam bahasa tulis pun kita menerapkan itu gitu. Nah jadi sebenarnya dalam berbahasa itu kita harus pandai memilah nih, mana yang bahasa baku, mana yang bahasa tidak baku. Dalam bahasa lisan ya boleh-boleh aja kalau kita menggunakan bahasa tidak baku, karena mungkin yang lebih komunikatif gitu ya daripada bahasa baku. Lebih baik digunakan bahasa tidak baku dalam bahasa lisan. Ya,
dalam kehidupan sehari-hari lah. Tapi dalam situasi formal ya alangkah baiknya kita menggunakan istilah-istilah baku, ya, bahasa yang baik, bukan bahasa yang benar. Kalau bahasa yang benar itu ya sesuai dengan tata bahasa. Kalau kita berbicara secara lisan yang sesuai dengan tata bahasa, ya itu terdengar lucu kan. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa tulis ya kita harus menggunakan bahasa yang benar, bahasa yang sesuai dengan tata bahasa baku bahasa Indonesia. Seperti itu ya kawan-kawannya. Semoga adik-adik kita yang menonton video ini bisa lebih memahami lah mana yang baku, mana yang tidak baku, mana yang harus kita tuangkan dalam bahasa lisan, dan mana yang harus kita tuangkan dalam bahasa tulis. Seperti itu. Jadi kita harus bisa memilah-milah. Jadi tidak semua kita campur aduk dalam bahasa tulis pun kita gunakan bahasa lisan, bahasa yang bahasa tidak baku yang kita gunakan sehari-hari. Ya, barangkali kalau kita membuat cerpen karya sastra ya itu boleh-boleh aja. Tapi dalam bahasa tulis yang sifatnya baku, ragam tulis baku, kita tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku, gitu kan? Namanya saja sudah ragam tulis baku. Berarti kita menggunakan istilah-istilah baku di dalamnya. Itu ya kawan-kawan. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bernulis, baik dalam berlisan. Jadi begitu. Kenapa saat ini kita menggunakan istilah prokem dan banyak bahasa-bahasa yang muncul dari kalangan-kalangan tertentu yang kita gunakan saat ini. Dan bisa saja bahasa-bahasa itu dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karena mungkin sudah lama dipakai gitu kan, bertahan selama beberapa tahun, kemudian dimasukkan dalam kosakata di dalam KBBI. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.